Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya. Selamat pagi semuanya. Ah, Pagi, Pagi, Pak. Pak. Oke, Pagi, Pak. kembali kita berjumpa. Ini dengan mata kuliah yang terbaru juga, yaitu adalah teknologi cloud computing, ya. Jadi karena kita sudah kenal, ya kan? Mungkin sudah tahu juga arahan-arahan semalam. Mata kuliah kita ini adalah mata kuliah yang baru. Tentu perbedaannya tidak jauh kali, ya, tidak jauh berbeda dengan cloud computing gitu ya. Tapi kalau teknologi cloud computing ini nanti ya prakteknya itu memang harus ditonjolkan. Kalau misalnya cloud computing itu adalah teoritisnya. Jadi kalau teknologi cloud computing ini misalnya bagaimana kita mempraktekkannya ataupun membuat layanan-layanan cloud computing. Salah satu contohnya yang kita demokan semalam itu adalah Nextcloud, ya. Nah, itu salah satu ya implementasi daripada cloud computing. Nah, jadi hari ini saya pengen coba dulu menginstal ataupun memasang sistem operasi sistem operasi Proxmox, ya. Karena kemarin sudah saya singgung juga di cloud computing. Inilah contohnya misalnya gitu ya. Jadi hari ini saya coba. Kalau misalkan Anda di depan laptop bisa Anda praktekkan sendiri, ya. Sekarang kita buka Google, ya. Kemudian kita lihat di sini namanya Proxmox, ya. Proxmox. Nah, kemudian ini kita klik, ya, Proxmox ini. Kita klik. Kemudian ini, ya. Selanjutnya ini kita lakukan klik link download ini, kan, link download. Selanjutnya kita pilih yang namanya ini, ya, Proxmox Virtual, ya, Proxmox Virtual Environment, ya. Nah, ini yang kita pilih. Ada 3 di sini, ya. Nah, ini ada 3, ada gateway, ya, ada backup server. Tetapi yang kita pilih adalah lingkungan virtual Proxmox. Ini kita pilih. Di sini ada, ya, ada ISO-nya, ya. Kita pilih yang ISO, ya. ISO ini adalah nanti ekstensinya ISO ataupun CD-ROM, ya. Jadi ini nanti yang kita gunakan untuk software installernya yang akan dikopikan ke dalam flash disk biasanya. Jadi sekarang kita pilih yang versi yang terbaru A631, ya. Ini yang 2020, ini yang terbaru, ya. 63. Ini 63. Ini juga kalau saya pakai yang biasanya. Saya lihat dulu punya saya, ya. Ini dia yang saya diinstal di sini. Kita lihat dulu versi berapa ini. Kita lihat dulu di sini root. Passwordnya adalah panjang, ya. Kalau buat password itu memang harus harus secure, ya, harus aman dia. Punya saya ini adalah 604. Oh, nah ini udah lama, ini udah, sekarang sudah 63, ya. Tapi nggak ada masalah sih, ini kita download aja yang terbaru, ya. Oke, kita download yang terbaru yang 9, update 9 Januari. Download, ya. Kita download. Ini pakai BitTorrent, ya, BitTorrent. Kita pilih aja yang ini, yang terbaru lah, udah 631. Kita klik download, kita lihat dulu speknya. Oh, apa ini? Gimana aja, Pak? Oh, so in folder. Ini torrentnya, ya. Yang ISO. Ini kita coba klik. Ini dia. 813 mega ini dia. Biarkan di download, ya. Nanti kita jalankan di VirtualBox. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita harus mendownload yang namanya, ini sudah kita download, ya, sudah kita download ini. Sekarang kita coba buka lagi Google, ya, buka Google.
Kemudian kita tuliskan sini VirtualBox ya. Kalau misalnya Anda menggunakan sistem operasi Linux, silahkan nanti disesuaikan ya. Ini kita pilih langsung ke ininya, alamat websitenya ya, seperti ini, virtualbox.org. Ini kita klik, selanjutnya kita diarahkan kemari ya. Kemudian kita download yang namanya download VirtualBox 6.1. Ini yang terbaru, ini kayaknya yang terbaru ya. Jadi di sini juga dijelasin ya, VirtualBox run Windows, Linux, Macintosh, and Solaris host. Kemudian support less number greeting system, include but not limit to Win. Nah, jadi ini tidak dibatasi katanya. Kemudian bisa Windows NT 40, XP, Server, Vista, Windows. Nah, itu kalau yang Windows. Ada yang DOS ataupun Windows versi 3, ada yang Linux 24, nah Solaris, Open Solaris ya, banyak ya. Jadi maksudnya aplikasi VirtualBox ini adalah aplikasi nanti yang dijalankan untuk sebagai simulasi ya, apapun arsitekturnya, baik di arsitektur x86 ataupun AMD 64, Intel 64, inilah arsitektur daripada prosesornya, bisa nanti berjalan di dalam VirtualBox ini. Jadi sebenarnya kita itu menjalankan CD-ROM ya, menjalankan file ISO-nya di dalam VirtualBox ini. Ya, sekarang ini kita download ya. Kita download nih. Kita download VirtualBox-nya. Maka di sini akan muncul nanti download ya. Biasanya langsung terdownload ya. Udah kita klik tadi, coba saya backkan sekali lagi, download. Maka diarahkan ke sini ya. Kalau misalnya kita nanti pakai apa namanya, pakai Windows, kita lihat aja sini ya. Ini misalnya Windows nih, VirtualBox 6086 ya. Ini misalnya udah kita klik tadi yang itu, ada namanya Windows Host ya, ini dia. Nah, ini kita klik Windows Host ini. Nah, ya. Selanjutnya ini dia sudah terdownload ya, VirtualBox 6118XC. Nah, sebenarnya tadi yang sudah kita klik tadi di sini harusnya dia langsung udah otomatis download ya yang ini. Jadi ini adalah tombol ya, tombol download. Oke, sekarang ini sudah selesai. Ini sekarang sudah selesai yang ini. Ini juga sudah selesai ya. Selanjutnya ya, siapa ini yang masuk ini lagi? Oke, selanjutnya ini kita jalankan ya. Ini kita install. Kita lihat dulu hasilnya di sini. Sudah kita download tadi, dia berada di download ya. Ini kita asingin aja ya. Close, kemudian Ctrl C. Ini saya kopikan aja langsung ke Telegram kita di sini ya. Saya masukkan ke cloud ini ya. Masukkan ke dalam ini. Saya masukkan ke sini ya. Nanti mana tahu nanti Anda mau download ini software praktek simulasi virtualisasi. Nah, ini saya upload dulu, nanti silakan Anda download juga dari sini. Oke, sambilan sudah saya upload. Jadi nanti kalau di Telegram itu bisa Anda lihat nanti history di sini. Biasanya ada di sini ya, file, ada video, ada 35 file. Biasanya sudah ada itu. Kalau Telegram itu manajemen foldernya itu sangat efektif ya, sangat bagus dibandingkan dengan Telegram. Oke, sekarang saya jalani ini ya. Ini sudah saya download. Biar saya berlebih bagus, saya singkan lah misalnya di tempat ini ya, misalnya kuliah online genap. Kemudian saya buat sini adalah software praktek. Nah. Oke, saya pindahin ke sini. Ya, baik. Sekarang ini sudah pindah. Sekarang saya instalkan
VirtualBox-nya ya. Saya install VirtualBox-nya ini, klik 2 kali ya. Ini biasa kalau di sini menginstalnya gampang sih. Ini lagi mempersiapkan pemasangan Oracle VirtualBox 618. Jadi usahakan yang terbaru ya. Kemudian di sini kita lakukan next ya. Next. Kemudian sini next. Kemudian sini ini nggak usah lah dibuat nih. Langsung next ya. Kemudian yes ya. Kemudian install. Ini sebenarnya udah saya install sih. VirtualBox udah saya install, tapi diinstal 2 kali seperti ini nggak apa-apa supaya dia update ya. Ya. Jadi ini adalah proses instalasinya. Jadi Proxmox ini mungkin kalau Anda ingin melihat overview-nya bisa Anda baca-baca di sini ya. Overview-nya itu home, misalnya di sini kita lihat ya. Virtualisasi ini di sini. Di sini ada menunya ya. Di bagian virtualisasi itu di sini ada tombol virtualisasi. Di sini dijelaskan keterangannya ya. Proxmox virtual ya environment ya, computer network and storage and single solution ya. Jadi Proxmox virtual ataupun lingkungan ya virtual menggunakan aplikasi yang menggunakan ISO Proxmox ya, baik itu adalah komputer, network dan storage ya. Ini adalah salah satu solusi yang tepat untuk digunakan untuk ya server ataupun untuk misalnya hardware yang memadai ya, yang kapasitasnya itu, spesifikasinya itu sangat bagus untuk dijadikan sebagai virtualisasi. Jadi di sini juga ada keterangannya Proxmox ya. Proxmox VA itu adalah virtual environment, adalah ya open source, server open source ya, dimana nanti dia sebagai manajemen untuk ya your enterprise virtualization, yaitu untuk sebagai ya platform ataupun main menunya untuk membuat virtual mesin-mesin virtual di dalamnya ya. Jadi itu dia nanti seperti yang ditampilkan di sini ya, seperti contohnya yang sudah saya implementasikan juga di sini. Nah, ini juga salah satu contohnya yang sudah dibuat ya. Nah, ini dia. Kalau dilihat di sini ada 1, 2, ada sekitar 10 ya kan, ada sekitar 11 ya, ada sekitar 10 VM yang berjalan sekaligus di dalam komputer server. Nah, gitu dia. Jadi inilah semacam cloud computing itu. Inilah komputasi awan itu. Nah, ini tinggal di online kan aja gitu ya. Nah, itu dia. Nah, kita lihat dulu gimana proses instalasinya. Oke, di sini masih melakukan install. Jadi kalau dia misalnya pertama kali diinstal memang dia melakukan update ya. Saya udah pernah install yang kedua kali. Kalau misalkan nanti Anda install misalnya punya Anda, maka dia biasanya agak lama dia menyesuaikan yang terbarunya. Makanya nanti kalau yang lama VirtualBox-nya silakan nanti download yang terbaru ya. Di sini adalah versi 6118. Nah, sekarang ini saya start aja langsung berjalan. Oke, kita lihat dulu yang masuk ini. Sudah banyak rupanya ya. Oke. Ini sudah saya buka ini ya. Ini yang sebelumnya. Ini dulu ada mata kuliah jaringan komputer 2 ya. Jadi saya juga menggunakan VirtualBox untuk mudah memberikan materi ataupun sekaligus praktek. Bagaimana caranya? Coba diperhatikan, caranya nggak jauh-jauh beda dengan membuat virtual yang lain ya. Kemudian
perlu saya jelaskan ya. Sebenarnya kalau kita menginstal Proxmox ini, jadi eh, apa namanya? Proxmox ini ya, ini adalah sistem operasi ya, sistem operasi ya kan, berbasis virtual kan gitu, virtualization ya ini kan. Jadi dia itu sebagai mesin virtual. Jadi sebenarnya ini tidak layak diinstal di dalam VirtualBox gitu, karena VirtualBox itu kan sudah virtual gitu ya. Jadi Proxmox ini kita coba dalam virtual gitu. Ini mungkin kendalanya karena masalah media ya. Kita nggak punya server yang besar gitu ya. Tetapi ya mungkin di sini nanti hanya memperlihatkan bagaimana cara instalasinya, pemasangannya itu. Nah, kalaulah kita misalnya ataupun kita punya server misalnya, ataupun misalnya ada PC misalnya, bisa kita coba-coba kita install menggunakan ini. Nah, seperti itu dia ya. Jadi cocoknya memang untuk untuk digunakan untuk apa namanya, yang mendukung teknologi apa namanya, teknologi VT. Kalau di sini kita lihat di sini di base-nya itu adalah ada namanya istilahnya VT. Nah, ini dia acceleration VT, virtualisasi ya kan, virtualization teknologi. Sebenarnya ini dia. Jadi ada di sini biasanya kalau kita di laptop yang saya pakai ini mendukung PT ya, support, istilahnya mendukung PT. PT-nya ini harus kita enablekan sebelum kita misalnya menginstal virtualisasi. Jadi laptop ini ya kan, laptop yang saya gunakan ini pada saat pertama kali hidup saya setting terlebih dahulu setting BIOS. Karena laptop ini adalah laptop merek Hewlett Packard ya, saya tekan aja F10, maka nanti saya akan masuk ke BIOS. Nanti di situ ada bagian setting apa namanya, virtualisasi teknologi. Itu nanti kita aktifkan. Supaya apa? Nanti supaya berjalan nanti aplikasi-aplikasi yang di sini. Kemarin saya juga melakukan itu. Kalau misalnya belum diaktifkan VT-nya, maka nanti tidak akan berjalan. Nah, sama halnya dengan laptop Anda. Nah, kalau misalnya Anda punya laptop dia tidak ada support VT-nya, maka laptop itu tidak bisa digunakan ya. Walaupun ya laptopnya canggih, misalnya tipis, tapi nggak ada teknologi pendukung itu untuk menjalankan virtualisasi, maka tidak bisa dijalankan aplikasi-aplikasi VirtualBox ataupun ISO seperti yang dilihat di sini. Jadi itu keuntungan kalau dia laptop kita itu mendukung virtualisasi teknologis ya. Kalau notebook biasanya tidak dilengkapin ya, karena memang ngangkat Photoshop aja sudah syukur gitu ya. Kalau misalnya ngangkat Photoshop, muter Photoshop dia udah bisa, udah syukur kali. Kenapa seperti itu? Karena kalau dia PT itu memang dia kalangan untuk menengah lah ya, menengah ke atas lah ya, bisa digunakan untuk sebagai simulasi, juga bisa diperdayakan untuk sebagai layanan service apa namanya, sebagai service katakanlah seperti mini server gitu ya, dan sebagainya. Oke, baik, silakan diperhatikan. Ini saya coba dulu. Ini ada lagi yang masuk nih, saya coba lihat. Oke, izinkan. Nah, ini saya buka ini VirtualBox nih ya. Kemudian saya file, kemudian new cloud PM ya. Ini ada cloud PM-nya ya, sudah ada ya. Jadi saya nggak pilih new cloud PM, tapi saya pilih new aja ya, atau di sini ada tombol new ya. Ini ada tombol new seperti ini. Kemudian kita pilih di sini VirtualBox ya. Apa namanya? Proxmox ya. Proxmox PT ya. Apa namanya? EP ya. Kemudian sebenarnya untuk penamaan itu nggak ada masalah ya. Mau Anda buat nama Anda silahkan ya. Ini saya buat aja namanya langsung
ya, yaitu Proxmox PA ya, PA. Sebenarnya singkatan ya, virtual environment ya. Ini dia PA ya, nih. Kemudian ini saya tipenya itu saya ganti karena ini Proxmox itu adalah di Linux, dia kan Linux tuh. Base-nya Debian ya, base-nya Linux, distro-nya Debian. Maka saya pilih yang namanya sini Debian. Saya nggak tahu 32 bit atau 64 bit ini. Saya lihat dulu ya. 64 bit atau 32 bit. Nah, di sini tidak ada. Kita lihat dulu di sini. Arsitektur yang digunakan ini berapa bit ya? Kita coba lihat dulu. Udahlah, kita pilih aja lah yang 64 bit biar lebih banyak, berlebih lengkap. 64 bit ya. Oke, 64 bit. Kemudian di sini defaultnya memory size-nya. Sebenarnya untuk membuat memori ini kita harus menyesuaikan ya. Kita harus menyesuaikan memori kita gitu. Jangan overload ya kan. Kalau bisa jangan mentok. Kalau laptop saya memiliki memori 8 GB ya kan. Jadi jangan sampai melewati batas ataupun jangan sampai merah seperti ini ya. Bisa sih, bisa, cuman kan maksa. Makanya sebenarnya VirtualBox ini sebenarnya terbatas gitu ya. Dia nggak bisa menjalankan, bisa sih menjalankan apa mesin-mesin di sini kita jalankan misalnya 2 gitu ya. Tetapi nanti permasalahannya adalah lelek gitu ya. Sangat mempengaruhi kinerja ataupun performance laptop yang kita gunakan ini. Jadi untuk ini mungkin saya buat aja 4 GB ya. 4 GB itu adalah 4000 ya. Saya buat aja separuh lah udah. Sebenarnya gini pun udah boleh. 2048 ya. 1024. Ini 1 GB. Kemudian 2048 itu 2 GB. Ya kan? 2 GB aja sudah bisa lah itu. Kita tambah, mau tambah pun bisa ya. Yang penting dia jangan sampai mentok, itu aja. Yang penting nanti kalau misalnya Anda punya virtual yang lain, mata kuliah sistem operasi misalnya, itu dihapus saja kalau masih ada yang lama-lama, supaya nggak terganggu ya, supaya nggak makan memori. Saya buat aja seperti inilah. Oke, kemudian saya create ya. Di sini ada juga pilihannya hard disk do not ya, virtual hard disk, create virtual hard disk now. Langsung kita create aja. Ya. Oke, kemudian create. Kemudian FDI ya. Kemudian kita langsung create kan aja langsung. Create. Ini file size-nya itu 2 tera. Ini juga kita sesuaikan ya. Kita sesuaikan juga ini file lokasinya di mana gitu ya. Kalau misalnya kamu lokasikan misalnya di local disk D, lihat dulu kapasitasnya. Misalnya saya itu lokasinya adalah berada di local disk C. Saya perhatikan dulu di sini properties. Saya lihat speknya. Ini speknya adalah 26 GB lagi ya. Kemudian saya lihat dulu di D. Di D. Saya lihat di sini biasanya dulu 413 GB. Berarti saya letakkan aja lah di E ya. Di E ya, saya letakkan di E supaya nanti lebih besar. Saya letakkan di E ya. E ya. Saya buat sini Proxmox. Oke. Kemudian save situ. Selanjutnya ya. Saya buat di sini 8 GB terlalu kecil ya. Saya buat aja sini agak besar lah gitu ya. Misalnya saya buat sini adalah 100 GB gitu ya, karena bukan besar kapasitasnya. Boleh sih kalau bervariasi, disesuaikan aja, jangan sampai mentok karena saya di sini punya saya ini sangat besar kapasitasnya. Di sini punya saya yang D-nya itu adalah sekitar 412 GB lagi. Jadi saya spacekan aja sebesar 100 GB ya. Jangan sampai mentok nanti Anda buat 100 GB, kemudian create.
Oke, sekarang sudah jadi. Ini dia Proxmox ya. Nah, ini kemudian kita lihat di sini infonya sebelah sini ya. Ini kalau kita klik ini infonya. Kalau ini kita klik ini infonya ya. Di sini dia FDI nih. Kemudian di sini acceleration VTX. Nah, ini sistemnya. Perhatikan sistemnya, VT-nya yang di BIOS itu harus kita aktifkan terlebih dahulu nanti ya. Operation system ya, Proxmox ya kan, Debian, sistemnya display 16, kemudian storage ya. Ini dia 100 GB. Nah, kemudian audio ada. Kemudian networknya itu adalah Intel Pro 100MT desktop. Ini sebenarnya yang linatkan langsung dari ini ya, network yang ini. Jadi nanti otomatis mendapatkan jaringan di HCP dia. Nah, seperti yang kita lihat di sini misalnya harus NAT gitu ya. Kalau misalnya nanti Anda aktifkan hotspot Anda, maka dia akan akan langsung tercipta sih ya. Kalau di sini ada namanya VirtualBox. Nah, ini dia. Jadi dia sebenarnya ngambil yang ini tadi. Ini dia yang Ethernet yang ini. Yang ini dia. Jadi dia ngambil dari sini ya. Langsung direct nanti dari sini dia. Jadi nanti dia kalau misalkan dari hotspot itu bisa juga nanti secara otomatis. Jadi setelah kita menginstal VirtualBox itu ini akan tercipta otomatis 1 2 3 ya. Nanti Anda lihat aja keterangannya VirtualBox host only Ethernet. VirtualBox, ini VirtualBox. Yang aslinya itu yang ini, yang gigabit ini. Jadi nanti dari gigabit ini ya, dari Ethernet ini, inilah nanti yang mensuplai internet ke sini, ke sini, ke sini. Makanya ketika kita membuat satu mesin, maka dia akan menatkannya secara otomatis ya, network address translation. Maka ketika itu nanti sistem operasi Proxmox kita ataupun yang kita pasang di VirtualBox akan direct. Seharusnya ya. Memang sih ada kendala. Kalau VirtualBox ini nggak selamanya jalan ya. Bahasa jalan bisa juga tidak. Jadi nanti jangan heran kalau misalnya ada error, itu biasa ya. Ini sekarang saya coba ya. Saya coba di sini. Saya jalankan. Nih. Power off. Saya sekarang start di sini dulu. Start. Ya, bismillah. Kita start. Oke. Oke, udah agak berat ya. Oke, ini dia sudah berjalan. Nah, di sini menampilkan seperti ini ya. Jadi kalau misalnya pertama kali kita jalanin, maka dia akan seperti ini, select ya. Please select virtual optical disc ya, file or physical optical drive containing edit that your name from. Jadi kita memasukkan yang sudah kita download tadi ya, file ISO yang kita download tadi. Ini coba kita masukkan. Oh, saya escape pula, sorry, salah ya. Harusnya nggak boleh di escape. Makanya dia kalau di escape, tadi saya terlanjur escape, makanya di sini no bootable medium found system health ya, tidak ada media yang ditemukan, jadi fatal ya. Makanya itu tidak boleh di exit. Ini power of the machine ya. Ini itulah masalahnya ya. Sekarang saya jalani lagi. Biasanya kalau udah dijalani sekali tadi akan langsung dia, itu pula masalahnya. Makanya nanti kita coba otak-atik lagi ya. Ini saya jalani lagi dulu sekali lagi. Tadi terlanjur saya tekan escape, maka di sini dia langsung escape. Otomatis dia masuk kan. Salah, seharusnya salah yang saya buat tadi. Jadi solusinya mungkin kita buat seperti ini ya. Preference ya. Display storage nih. Oke. Ini storage ini kita klik, coba kita masukkan di dalam ini, di dalam mana ya, nih ISO nya ini ya. Biasanya file ISO ada di sini loh, ini ada ISO. Kemudian kita masukkan
gini dia. Nah, kalau misalnya sudah terlanjur lah gitu ya, sudah terlanjur, saya ulangi dulu. Tadi udah kita ulangi terlanjur, kita ketikkan aja langsung di sini. Storage. Selanjutnya itu ini kita pilih, masukkan, kemudian add. Kita masukkan yang namanya Proxmox ya. Kita masukkan di sini Proxmox. Kuliah genap, kemudian software praktek. Nih. Nah, mudah-mudahan masuk dia. Nah, ini dia masuk. Sekarang ini kita choose. Ya, choose. Kemudian oke. Nah, sekarang kita coba, kita jalanin. Sekarang ini sudah menjadi SATA yang pertama, itu adalah Proxmox. Kemudian kita nyalain, hidupin. Bismillah. Kita lihat dulu. Makanya pada saat dia pemilihan apa, jangan kita escape ya. Sebenarnya sama nanti kalau misalnya dia mau pilih escape, mau ada pilihan seperti itu, arahkan aja langsung pemilihan apa namanya? Pemilihan harddisknya tadi yang kita download tadi. Ini tadi cara yang kedua. Cara yang pertama sama kayak biasanya, pertama kali kita install. Oke, sekarang ini kita sudah muncul seperti ini ya. Tampilannya seperti ini pertama kali install. Jadi yang pertama kita pilih yang ini ya, install Proxmox. Jadi di sini menggunakan apa namanya? Menggunakan tombol ya, menggunakan tombol di apa? Tombol keyboard kita. Selanjutnya kita pilih instalasi Proxmox yang ini ya. Kita pilih instalasi Proxmox yang ini. Kemudian ini saya enter ya. Kemudian tampilannya seperti demikian. Oke, jadi dia sama persis kayak Debian ya. Karena ini sistem operasi ini memang dibangun berdasarkan ya pengembangan sistem operasi Debian. Oke. Sekarang Anda perhatikan ini masih berjalan. Jadi sistem operasi Proxmox ini sesuai yang saya sampaikan tadi, ini cocoknya langsung ke hardware-nya langsung ya. Dia nggak relevan, tidak cocok diinstal di dalam VirtualBox, karena VirtualBox itu kan udah virtualisasi kan. Sementara Proxmox juga virtual, hanya bedanya Proxmox itu adalah berbasis web. Nah, dia berbasis web. Coba Anda perhatikan di sini, no support for KVM virtualization detected. Ya, check BIOS, setting for Intel, VT, AMD, V, kemudian SVM. Jadi ini dia. Tidak support katanya, tidak didukung untuk KVM virtualization detected, ya kan? Jadi kalau misalnya tidak bisa dijalankan nanti laptop Anda seperti ini muncul, Anda cek di BIOS Anda, kemudian lihat teknologi virtualisasi teknologinya itu ataupun VT, itu nanti itu Anda akan itu diaktifkan gitu. Nah, muncul seperti ini, saya okekan aja. Ini main tab ya. Mau pakai mouse pun seperti ini bisa, main tab pun bisa ya. Kemudian kita agree aja langsung. Nih, muncul di sini untuk apa? End user license agreement. Ya, ini apa namanya? Lisensi ya. Pernyataan. Ini ya mulai dari sini ya, udah lama sih. 2013 sampai 2019 Promo Solution GmbH. Ini adalah end user ataupun surat pernyataannya yang dibuat oleh Proxmox. Sekarang ini kita agree aja. Di sini ada pilihan agree. Agree. Kemudian juga di sini target hard disk ya. Proxmox virtualization ya environment ya. Kemudian di Proxmox installer automatical partition your hard disk. It install all record package and finally makes the system bootable from hard disk. All existing partition and data will be lost. Jadi pengertiannya di sini ya, Proxmox ini adalah installer secara dengan otomatis nanti seluruh di dalam partisimu. Jadi nanti dia secara otomatis akan memasang di dalam partisi kita, di dalam hard disk kita ini. Nah, tatkala tadi yang 100 GB ini sudah kita alokasikan untuk dia misalnya, kemudian ya kan, install all record, yaitu perlengkapan untuk paket ya. Sampai dengan selesai nanti dibuat nanti satu bootable yang bisa diakses dari hard disk ya. Jadi nanti dia secara otomatis tercipta dan menjadi sebuah bootable
yang bisa nanti di boot, ya kan, secara otomatis di hard disk kita itu melalui VirtualBox ini. Kemudian all existing partition in data will be lost. Jadi nanti seluruh data kita, seluruh partisi kita, apapun data yang ada nanti di 100 GB ini akan habis. Maka nanti ini akan diformat. Maka kalau misalnya kita tadi punya hard disk masih kosong, ya kan, kita alokasikan sekitar gini, ya udah. Nah, jadi ini adalah virtualisasi, ya. Akan terhapus kalau misalkan ada data di situ. Kalau misalnya mau dialokasikan, backup dulu datanya, pindahin datanya keluar, baru nanti Anda alokasikan untuk ini virtualisasi. Kemudian di sini juga ya, ini keterangan-keterangannya ya. Ini biasakan membaca itu sebenarnya penting ya. Please verify the installation target ya. The destroyed hard disk the use for installation warning, all extensive partition and data will be lost. Nah, itu tadi maksudnya. Automatic hardware detection ya. Ya, diinstalkan otomatis secara untuk mengkonfigurasi hardware. Jadi dia langsung mengkonfigurasi hardwarenya ya. Secara otomatis dia akan mendeteksi ya, mendeteksi perangkat keras kita. Graphical User Interface ya, GUI ya, singkatannya GUI. Ya, setelah nanti selesai kita mengkonfigurasinya ataupun setelah selesai will be done on the graphical user interface via web browser. Jadi setelah nanti kita selesai menginstal ini, sudah selesai sampai finish nanti, maksudnya nanti kita akan bisa mengaksesnya secara grafis, yaitu via web browser. Maksudnya nanti kita akses menggunakan web browser kita ini, sama yang saya buat di sini. Ini misalnya ya, ini menggunakan web browser. Jadi langsung kita masukkan nanti alamatnya ke dalam ini, itu maksudnya nanti ya. Ya, you access via via web browser. Kemudian di sini kita di sini pilihannya? Pilihannya hanya ini aja ya, option. Nah, jadi kita langsung next. Oke, next. Kemudian sini country-nya kita buat di sini, biasanya di sini Indonesia ya. Indonesia. Enter. Kemudian time zone-nya Asia Jakarta. Kalau Asia Medan tak ada ya. Asia Jakarta. Kemudian keyboard lead ini masih default, yaitu US English. Next. Kemudian passwordnya ini nanti yang kita masukkan di sini, sama misalnya seperti yang ini ya. Kita masukkan ke sini nanti. Jadi passwordnya kita buat yang secure lah. Mungkin password yang ini saya buat aja lah admin ya, admin. Tapi biasakan buat password kalau misalnya untuk server gitu ya, atau misalnya untuk supaya lebih aman, supaya terbiasa, buat secure dia, digabungkan beberapa angka gitu ya. Kemudian email ya, email password confirm, kemudian email server invalid. Ini juga kita isi, kalau bisa kita isi lah gitu ya. Walaupun nanti nggak langsung dikirim ke email kita buat aja email yang resmi. Walaupun tak resmi, yang penting ada seperti ini. Sepertinya sudah berhasil misalnya kan. Saidi misalnya, saidi@ misalnya gmail.com. Seperti ini sebenarnya sudah berhasil gitu ya. Jadi sebenarnya karena nanti ini online, bisa nanti dikirim ataupun feedbacknya nanti ke email kita, bisa aja nanti ada informasi penting mengenai Proxmox ini. Nah, kalau ini adalah berbentuk cuma virtualisasi, nggak ada masalah. Walaupun salah emailnya kita buat seperti ini, email palsu-palsuan, tak ada masalah. Yang penting ada gmail.com ataupun yang lainnya. Ini saya buat seperti demikian ya. Saya buat aja email seperti ini. Ini nggak ada email saya seperti ini ya. Ini yang palsu. Yang benar pun nanti Anda masukkan pasti tetap diterima ya. Ini saya next kan. Di sini ada informasi manajemen interface. Maka tadi disampaikan tadi di situ akan secara otomatis ya, yaitu automatically configure your hardware ya. Jadi di sini dijelasin juga, ini dia manajemen network configure ya. Ini dijelasin juga, please refer the display network configuration will need file network configuration to access management interface after installing. Ini dia ya. After you have finished, press the next button. You'll be shown and list for option you choose during ya previous steps. Jadi di sini juga kita diperlihatkan untuk melakukan konfigurasinya ya, display network configuration. Jadi kita akan ya, you will need a valid network jika kamu akan membutuhkan sesuatu konfigurasi jaringan yang benar, a valid network ya kan.
configuration to access the management interface after installing. Kemudian kamu lakukan yang namanya konfigurasi sesuai dengan manajemen interface setelah nanti penginstalan, pemasangan ya. Installing itu kan pemasangan. Jadi bisa nanti kita lakukan juga nanti pemasangan, tetapi nanti secara otomatis kita akan diberikan IP seperti ini ya. Nah, ini dia, ini langsung tercipta otomatis. Kemudian IP address CIDR, mungkin Anda ini sudah ngerti ya. CIDR ya. Set the name, set the main IP address and network for your server CIDR notation. Ini dia notation yang ini, misalnya per 24 ya. Kemudian gateway IP address ya of your gateway firewall. Kemudian juga kamu IP address juga kamu letakkan untuk sebagai firewallnya. Ini dia gateway-nya. Boleh nanti dirombak lagi. Kemudian DNS server, yaitu ini sebenarnya DHCP ya, karena saya lihat di sini, coba diperhatikan, ini gateway saya ini adalah ini details gateway saya yang ini, makanya secara otomatis ya kan dia akan mendapatkan alamat ini. Nah, itu gateway-nya seperti itu dia ya. Nah, ini dia. Apakah kamu ingin merombak ini? Boleh kamu rombak ini. Makanya di sini bilang set the main IP address and netmarks for your server CIDR notation. Boleh kamu rombak ini? Boleh. Ini boleh kamu rombak ini? Boleh. Ini saya rombak ya. Saya rombak ya. Saya buat ini misalnya 200.200.250. Ini gateway-nya juga saya buat 200.200.200.1 254. Ini saya ya. Cuma nanti ini harus diingat IP-nya. Ini saya screenshot dulu supaya nanti bisa kita ngerti alamat IP-nya. Ini kita buat alamat IP-nya ya. Ini saya samakan ya. Ini saya samakan dengan ini. Gateway dengan ini saya samakan. Nanti yang diakses itu adalah yang ini, yang 250 ini. Nanti yang diakses ini adalah nanti 250 ini ya. Kita coba dulu buat kita praktekkan. Jadi jangan takut, dipraktekkan aja ya. Next kan, apakah benar atau tidak? Hostname, ini invalid katanya. Kita buat ini namanya hostname-nya itu kita next kan dulu, coba next kan. Hostname does not like valid quality domain name. Kita buat aja misalnya di sini adalah nama kita lah ya. Misalnya saya buat sini www.saidi.com misalnya. Next. Nah, itu dia ya. Coba diperhatikan lagi. www.saidi.com. Ini sebenarnya palsu ya. Website saya ini my.id. Saya ini buat lagi yang ini. Nah, pokoknya dia hostname-nya juga dibuat seperti ini ya. Saya next kan. Jadi kalau ini tadi ya per 24 itu maksud per 24 bit CIDR yang ini ya. Kita next kan. Selanjutnya di sini ya, please confirm the display information once you press the install button. The install will begin to partition your drive and extract the required files. Jadi kita di sini sekarang untuk melakukan konfirmasi, silakan dikonfirmasi sesuai dengan informasi ya, di display information sesuai dengan informasi yang ada di dalam tabel ini ya. Once you press install, kemudian sekali lagi kamu melakukan untuk menekan tombol install untuk melakukan pemasangan ya. The install will begin to partition your drive and extract the required file. Jadi nanti akan akan dimulai ya. Ketika kamu menekan tombol install, maka nanti penginstalan akan dimulai. Kemudian untuk mempartisi seluruh ya your drive, seluruh harddiskmu, dan untuk mengekstrak ya keperluan file yang dibutuhkan di sini. Nanti secara otomatis automatically reboot after successful installation. Di sini ada informasi secara otomatis akan restart sendiri ya jika nanti pemasangan ataupun penginstalan sudah selesai ya. Automatically reboot after successful installation. Kita install ya. Oke, kita install. Sekarang ini melakukan instalasi. Ini ada informasi create partition. Jadi sini dijelasin juga, ada informasi juga virtualization platform ya.
open source virtualization platform, interface ready central. Nah, ini juga dijelasin ya. Nanti tahap ini nanti udah selesai ini, maka nanti ini apa namanya, informasinya bertukar gitu ya. Ya, virtualize your IT infrastructure. Nah, ya. Jadi sebagai apa namanya, virtual infrastructure, sebagai apa namanya, web based administration, karena kita akses melalui web. Bisa nanti, makanya kenapa sih server itu bisa diakses menggunakan online, secara online, karena dia kan berbasis open source. Cluster, yaitu Proxmox itu bisa juga dibuat cluster ya. Cluster maksudnya dibuat kelompok-kelompoknya. Pokoknya nanti banyak sekali nanti fitur di sini kalau misalnya kita ingin mendalaminya. Coba Anda perhatikan di sini ekstrak nih. Coba Anda lihat titik dep ya. Di sini ada titik dep ya. Itu maknanya adalah Debian ya. Jadi sistem operasi Proxmox itu ya dibundel di dalam sistem operasi Linux, distronya Debian. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau Linux itu banyak sekali ya aplikasi berbasis open source yang di-include-kan di dalam sistem operasi Linux ya kan. Misalnya adalah OPM ya. Misalnya adalah masih banyak lah. Oke, bisa dilihat semuanya apa yang saya lakukan ini. Bisa, Pak. Oke. Ini saya lihat dulu. Nah, ini udah selesai. Tadi yang udah saya download, ini sudah saya upload di Telegram ya. Jadi kalau Anda misalnya butuh untuk mempraktekkannya sesuai yang saya demokan tadi, bisa Anda praktekkan di laptop Anda masing-masing dengan catatan laptop ya, laptop yang mendukung teknologi PT, nah, yaitu virtualisasi teknologi. Lihat aja nanti caranya di Google. Kalau Anda tak tahu, ketika nanti di Google ya, cara mengaktifkan PT di laptop. Nah, di laptop ya. Kalau memang dia kalau memang dia mendukung PT, tapi kalau dia nggak ada PT-nya nggak bisa. Nih, ini diinfokan. Seperti biasa, nyalakan komputer atau laptop Anda terlebih dahulu, tekan F2, F11 atau Escape atau yang lainnya untuk masuk ke BIOS. Ini maksudnya tergantung daripada mereknya. Kalau misalnya Anda menggunakan laptop merek Hewlett Packard, itu biasanya F10. Kalau misalnya Acer, F2. Ada lagi F11, tergantung daripada informasinya. Langsung ditekan-tekan aja F1, F2, Escape. Ya, selanjutnya masuk ke menu GPU configuration. Nah, CPU configuration. Kemudian silakan cari pengaturan SPM mode. Atur ke enable supaya PT-nya aktif. Ini saya klik dulu ya, biar Anda lihat tampilannya. Biasanya gitu kalau misalnya misalnya Windows-nya Anda mau simulasi sistem operasi, cara nginstal Linux di VirtualBox tapi tak berjalan, biasanya ada informasi seperti itu dia. Kalau misalnya infonya seperti itu ya, atau misalnya fitness support gitu kan, Anda perhatikan aja di BIOS-nya apakah sudah aktif. Ini enggak ada tampilan BIOS-nya dibuatnya. Ini apa nih, laptop Lenovo ya. Lenovo. Nah, ini juga kalau misalnya Anda lihat di text manajernya muncul seperti ini, virtualization enable ya. Memang dia harus dari BIOS-nya. Kalau tak dari BIOS-nya tidak akan berjalan ya. Lihat cara aktifkan virtualization PT pada Windows 7. Nah, ini
Jadi teknologi virtualisasi seperti ini. Nah, ini dia. Setelah masuk ke BIOS, buka Advanced. Ini merek laptop apa ini? Pokoknya nanti carilah yang namanya Intel Virtualization Technology, ataupun singkatannya kan PT itu, Virtualization Technology. Nanti ini Anda enter aja, nanti aktifkan gitu, enable kan aktifkan. Tekan enter pada virtualization untuk mengubah statusnya enable atau disable. Kalau disable nggak aktif. Setelah memilih enable atau disable, tekan enter kembali untuk menyimpan perubahan. Nah, nanti setelah kita simpan dia, karena ada informasinya. Nah, ini dia seperti ini. Di save ya. Setelah Anda memastikan virtualisasi teknologi Anda berstatus enable, sekarang waktunya keluar dari BIOS dengan pergi ke tab save dan exit. Nah, jadi kita save dan exit dia. Kemudian baru kita yeskan. Nah, itu dia ya. Nah, sudah paham lah yang itu. Oke, baik, kita lihat dulu yang sini. Sekarang sudah ya Mac system bootable, sudah 99% ya. Sebentar lagi siap. Oke. Oke, sambil kita share ya. Coba diperhatikan, sebentar lagi selesai. Prosmos Virtualization Your IT Infrastructure ya. Prosmos akan siap digunakan untuk menyebarkan development ya. Prosmos udah selesai instalasi sukses. Kemudian Prosmos siap digunakan. Nah, otomatis langsung restart. Rebooting ya. Oke. Dia masih kembali ke sini ya. Welcome to the Proxmox virtual environment. Kalau dia muncul seperti ini, biasanya kita harus yes. Ini kita buang dulu yang di sini di VirtualBox ini supaya dia nggak muncul seperti ini ya. Di dalam ini ya, ini kita buang dulu ISO nya yang ini karena dia baca yang ini kayaknya. Oke. Storage. Oke. Ini kita close dulu supaya nanti dia berjalan ya. Power the machine. Oke. Kemudian coba kita lepasin dulu yang ini karena ini ada ISO-nya, dilepasin dulu. Karena tadi sudah kita lakukan pengkopian dari ID primary device 0 ke SATA 0 ya. Sudah di sini dia tadi. Sekarang ini kita lepasin ya, lepasin. Ini kita hilangin dulu checklistnya. Oke. Sekarang kita jalani ini. Oke, start. Bismillah. Ya. Oke, dia tampilannya seperti ini. Dia memunculkan loading Linux initial RAM disk ya. Tampilannya seperti demikian ya. Ini masih load, masih booting ataupun boot ya. Masih pertama kali hidup.
dia nanti tampilan layar hitam semua ya. Nah ya, jadi tadi ini dia. Anda sudah melihatnya nih. Ini passwordnya adalah name-nya adalah root ya. Tadi nama hostnya itu adalah www.saidi.my.id. Tapi di sini yang muncul cuma www, itu nggak ada masalah ya. Dia password username defaultnya itu adalah root ya. Kemudian kita enter. Kemudian passwordnya adalah yang kita buat tadi, admin ya. Nah ini dia. Kemudian ini sudah berhasil kita menginstalasi sistem operasi Proxmox. Kemudian kita ketikkan sini adalah IP-AD. Nah, IP-AD itu untuk memunculkan alamat IP address. Alamat IP yang kita masukkan tadi, kita masukkan secara manual. Kenapa? Karena kita nggak mau alamat IP secara otomatis yang diberikan oleh Proxmox. Tadi diberikan alamat 10.10.10, jadi kita nggak bisa nanti ngeping ya, mengkoneksikan dari laptop kita ke sini. Nah, jadi kalau kita ping dulu, kita coba dulu bungkan. Saya buka run di Windows. Ini dari apa, saya coba ya, run. Selanjutnya saya runkan, saya ping dulu ya, ping 200.200.250 karena di sini terpasang di ya PBR. Ini dia 200.200.250 ya ini. Nah, nggak bisa saya geser ya. Saya pingkan, seharusnya di reply. Nah, kalau di reply berarti sudah bisa kita remote ya. Di sini tak bisa ya. Coba saya buka Google ini, kemudian saya ping apa namanya, https 200.200.250 kemudian 8006 200.200.200.806. Ya. Di sini kita lihat tak connect nih ya, IP-AD ya, ping google.com, coba ping google.com pun tak connect. Oke. Tidak apa namanya, tidak menempatkan DNS ya. Oke. Kemudian kita coba ubah dulu ya, ping 200 kemudian 254 sorry 250. Ping diri sendiri berhasil ya. Kemudian coba kita ya cd etc network, kemudian apa ini, apa namanya, interface ya, interface ini kita nano aja langsung, nano tak ada ini, no apa namanya, cd etc network kemudian interface ls nggak ada ya. Di mana nih letaknya ini? Is root kemudian admin IP-AD. Dia nggak secara otomatis tadi karena kita masukkan secara manual ya. Oke, baik. Kita coba dulu setting melalui sini ya.
Kita coba melalui setting dari sini, network nih, network. Kemudian kita lihat di sini network NAT. Selanjutnya di sini kita masukkan kabel connected ya. Bridge. Tidak mungkin. Saya cancel dulu. Ini saya apa namanya? Coba saya lihat di sini. Dia tinggal mengkonekkan ini. Kalau tak bisa connect ini nggak akan bisa berhasil nih. Saya coba lihat punya saya. Data center. Kemudian sini summary, cell, IPAD, history, ribet urusannya ini. Kalau udah sampai terminal ini, berarti kita harus lihat perintah-perintahnya ya, supaya bisa kita hubungkan. Jadi tadi sudah sukses kita menginstalnya. Itu seperti itulah cara menginstalnya ya. Seperti demikianlah cara menginstalnya. Sekarang kita itu apa namanya, mengkonekkannya supaya bisa diakses secara localhost seperti ini. Coba kita googling dulu ya, googling. Kita cari di situ how to set configure, agak bahasa Inggris sedikit ya, configuration Proxmox from terminal. Ini network configuration. Nah ini kita lihat dulu ya. Pakai down dia, tapi internetnya pun tak connect nih. Coba ping google.com. Connect dia nih. Ada masalah ini, belum connect dia langsung. Oh ini dia langsung. Oh ya, pakai bridge ya, default configuration using bridge. Oke, sekarang katanya pakai bridge, berarti kita ubah di sini default configuration using bridge like physical SAM. Ini ya, berarti kita coba pakai bridge dulu di sini. Kalau yang ini pakai apa ya? Direkomendasikan ini pakai apa dia nih? Mac ya, pakai Mac dia. Oh ini pakai NAT pun bisa sih. Oke, NAT ya. Sekarang kita harus pergi ke sini. Ini dia, network interface. Oke. Kita masukkan perintahnya di sini. Kalau nggak bisa nanti ini connect laptop ini dengan VirtualBox, nggak akan bisa kita masuk ke web administration-nya. Jadi kita masukkan dulu sini nano etc network, kemudian interface. Nah nih 200 254. Oke, di sini kita pilih, kita sesuaikan aja ya. Ini bridge. Oh di sini defaultnya bridge ya, dia nggak NAT. Pantas lah. Coba kita skip dulu sini, kemudian kita pindah ke sini network ya, ini network. Kemudian ini kita pilih yang namanya bridge ya, bridge adapter. Kemudian oke. Kemudian ini kita coba enter dulu. Kemudian IPAD ping google.com. Nah, ini udah connect dia ya. Jadi
tadi katanya pakai bridge. Jadi kalau seterusnya seperti ini, saya ping google.com berhasil. Sekarang saya coba dulu ping dari luar. Run, ya. Kemudian 250. Oke, Bapak Ibu sudah berhasil. Ini sudah bisa kita remote, ya. Ini coba perhatikan, run, kemudian ping. Nah, ini ya. Jadi sekarang ini ping reply from 250 sudah berhasil, ya. Ini adalah sudah berhasil juga ping google.com. Anda lihat di sini. Sekarang kita coba di sini, kita aktifkan yang ini tadi. Kita aktifkan yang ini, ya. Kita aktifkan yang ini. Kita enter. Nah, jadi tampilannya itu seperti demikian. Nah, ini coba baca, your connection is not verified, ya. Koneksi Anda itu tidak aman gitu, ya. Not verified. Ini enggak aman lah, ya. Your connection, makanya di sini ada attackers, ya, might be trying to steal your information from penyerang, ya, bisa saja mencoba-coba akan mendapatkan informasi dari ini, password, message, or credit card. Nah, jadi memang hati-hati, password, pesan, kemudian credit card. Jadi nggak ada masalah sih, karena di sini juga tertulis not secure, ya. Kemudian kita pilih sini advance, kemudian proses ini. Nah, ini dia. Kita proses. Oke, mudah-mudahan berhasil, ya. Oke, berhasil. Nah, di sini kita lihat di sini www.prosmos virtual, ya. Ini IP-nya. Ini tadi ada root, kemudian passwordnya adalah admin. Nah, kemudian kita login. Oke, sekarang di sini ada tulisan no valid subscription, ya. Pelanggan yang tidak valid, ya, tidak benar, ya. You do not have self-subscription for the service. Please visit to get list available option. Ya, kita ini nggak benar pelanggan, ya, nggak pelanggan yang benar kita ini, karena kita akan ambil saja dari internet. Buktinya ini adalah open source. Nah, inilah tampilannya Bapak Ibu, ya. Kalau Anda lihat ini ada dua, ya, ada dua lokal, ya. Ada lokal VM. Nah, ini dia. Ini yang terbaru, ya, yang versi 632, ya. Kalau Anda lihat dengan punya yang saya ini adalah 604. Jadi ini sudah jadul gitu, ya. Tetapi ini dulu diinstal tahun 2020 lah, di akhir tahun 2019. Nah, begitulah dia cara menginstal yang namanya sistem operasi sistem operasi Proxmox. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan bertanya, karena ini sebenarnya, ya, mata kuliah teknologi cloud computing ini memang kita harus banyak membuat, ya, cobaan simulasi ataupun praktek sebelum kita masuk ke hardware yang sebenarnya gitu. Hampir sama sih. Ya, silakan. Bingung kalian? Bingung, Pak. Banyak langkahnya, Pak. Oh ya, memang banyak. Saya pun tadi mendapatkan error seperti itu. Yang penting kalian ini banyak membaca, gitu aja. Banyak baca dan suka ngoprek. Ngoprek itu dalam artian googling gitulah. Saya pun tadi bingung juga, ini kok nggak connect. Biasanya kan connect tuh. Jadi carilah bagaimana caranya supaya bisa connect sampai bisa kita remote menggunakan yaitu menggunakan web yaitu via website. Dia kan via website kita akses ini. Nah, kalau udah seperti ini udah bisa kita nambah VM. Misalnya ini mau saya install lagi nih kan, VMDix nih. Nih misalnya di lokal sih, ini ISO. Ini di lokal ini kita masukkan di sini udah ini lebih lebih beda lagi tampilannya. Saya lihat nih. Ini apa ini? Konten. Nih kalau di sini PPA
Ini lokal, ini di lokal ini ada konten. Ini ada konten juga ini. Lokal ini konten ISO-nya. Jadi kalau kita lihat di sini summary-nya ini status 1 online. Kemudian virtual machine running LCX-nya ini memorinya 22% masih udah digunakan. Kemudian storage sekitar 100 GB tadi kita buat. Nah, ini 18 CPU. 18% maksudnya digunain resource-nya. Jadi bisa kita masukkan lagi di sini mesin virtual. Jadi virtual dalam virtual gitu ya. Nah, ini kalau misalnya kita masukkan di sini konten bisa ya. Tapi mana nih konten? Nah, ini dia. Di lokal ini kita masukkan ISO. ISO kita klik ini, kemudian kita upload di sini. Misalnya kita ngupload apa gitu ya. Select upload misalnya sistem operasi apa yang mau kita upload nih. Kita ingin membuat VM Ubuntu misalnya di dalam kan. Sistem operasi ini saya masukkan misalnya Linux, kemudian saya masukkan Ubuntu server Debian lah ya. Ubuntu server yang mana ini, yang CentOS aja lah. CentOS yang ini saya masukkan, ini besar ya, yang ini CentOS 602. Ubuntu server 1304. Inilah misalnya saya masukkan nih contohnya nih. Ini saya open. Nah, udah ini ngupload lah, ini upload. Nah, nanti habis itu kita pasang lagi, kita install lagi dalamnya sehingga menjadi seperti ini gitu. Jadi di dalam server kita itu nggak satu sistem operasi yang berjalan di dalam suatu server yang besar gitu. Jadi banyak sekali layanan-layanan yang dibuat di situ. Gunanya apa? Ya banyak. Makanya kalau kita lihat misalnya keperluan cloud computing itu sangat banyak kan. Ini misalnya untuk menjalankan website, ini misalkan untuk menjalankan menjalankan CCTV misalnya kan. Karena kan sudah bisa dipantau menggunakan CCTV itu dipantau menggunakan online gitu kan, secara online. Itu storage-nya di mana gitu kan. Jadi bisa diperdayakan server itu. Karena platform untuk cloud computing ini supaya kita mudah akses sudah banyak beredar di internet. Itu dia. Jadi kita lihat di sini, ini sudah selesai nih, sudah diupload. Begitu aja cara nguploadnya. Udah diupload ini sekarang bisa kita gunain untuk install. Buat aja VM lagi balik sini. Nah, seperti itu dia ya. Nanti kita coba dulu, nginstal aja dulu, kita coba. Install dulu kita coba di VirtualBox-nya nanti. Dicoba-cobalah. Karena memang ya sebenarnya kalau Anda mau baca pasti ada solusinya, nggak ada yang susah sebenarnya. Dibaca aja, dibaca-baca, nanti kalau ada errornya ditanya di internet atau ditanya di grup. Biasanya itu kalau misalnya terjadi kayak gitu. Saya tadi berapa kesalahan tadi membuat ini. Pertama tadi saya escape, ternyata salah kan. Biasanya langsung bisa sih, langsung kita pilih dapat selesai. Ini ada lagi settingannya di sini gitu. Itu sudah biasanya itu belajar seperti itu. Yang penting bisa Anda praktekkan. Oke? Ada yang mau ditanyakan lagi? Bisa Anda pelajari, bisa Anda download tadi di Telegram. Udah saya post tadi di sini ada 2 aplikasi yang Anda butuhkan dalam belajar mata kuliah ini. Karena sebenarnya mata kuliah yang baru ini adalah mata kuliah yang ya asik sebenarnya menurut saya, menantang. Biar saya bocorin sama kalian di sini ada, kemarin udah saya bocorin sama kalian ya, masa soal ini, soal kerja di ke Kominfo. Udah pernah saya bocorin, semalam saya bocorin ya. Belum. Ada di Kominfo itu kemarin ada kan? Belum, Pak. Belum. Kemarin itu ada testingnya kayak gitu. Testingnya ini di mata kuliah ini Proxmox ini.
Ini silabus cloud computing. Apa sih isinya ini? Nah, ini dia kemarin soalnya. Nih, buat sebuah virtual server pada Proxmox dengan parameter sebagai berikut. OS-nya CentOS, nama panggilannya kandidat tanpa spasi, HDD-nya 32 GB, memorinya 4 GB, diberikan oleh pengawas, IP-nya diberikan oleh pengawas. Adapun tujuan pembuatan virtual server ini digunakan sebagai aplikasi server dengan beberapa komponen aplikasi yang harus juga diinstal sebagai pendukung. Adapun aplikasi yang harus diinstal adalah LAM, ya kan? LAM itu kan Linux, Apache, MySQL, PHP, Stack Multiple, PHP version 7.3.25, PHP admin dengan metode hardening, FTP server, RK Hunter, SSH, ya. Apa ini silabus nih? Silabus cara kerja cloud computing on demand service. Jadi itu dia ya. Nah, jadi ini kemarin ini adalah soal tes di Kominfo Labuhan Batu ya, ini dia. Ini tes di Kominfo Kabupaten Labuhan Batu. Jadi pertama di sini kita membuat IP gitu ya. Mengkonfigurasi mikrotik, inilah topologinya, ini dia. Nah, ini kita konfigurasi. Jadi nggak jauh berbeda yang saya praktekkan hari ini. Tetapi kalau yang ini lebih mendalam lagi. Saya ini membuat satu server ya, virtualisasi. Kemudian nanti ini kita membuat PM gitu. Jadi wadahnya ini sudah selesai, wadah virtualisasinya sudah selesai. Sekarang kita membuat PM-nya di sini gitu. Bagaimana cara membuatnya? Nah, ini dia misalnya ini create PM. Kemudian buat di sini misalnya adalah sistem operasinya CentOS. Ya kan? OS. Ini OS-nya sudah kita upload tadi. Ini yang versi server ya, yang live. Kemudian sistem, kemudian hard disk 32 GB, kemudian CPU ini satu, memorinya ini kita buat karena ini adalah cuma berapa tadi? Ini minimalnya 2002 GB ya. Ini saya networknya ini pun tidak boleh melebihi batas yang kita buat di VirtualBox ini. Nah, ini standarnya 1024 pun nggak apa-apa karena dia server kecilnya. Network. Next. Ini virtualisasinya ini kita pilih yang mana? Bisa kita pilih virtualisasi nanti secara otomatis dapat dari sini atau dari ini. Kalau yang ini boleh juga ya. Next. Kemudian start, finish. Nah, kita lihat ya caranya. Ini nggak berhasil nih. Error KVM virtualization configuration. Macam gini lah ini. KVM virtualization configured but not available, enter disable in VM compression or enable in BIOS, ya kan? KVM itu katanya disibelkan. Kita lihat di sini KVM ya, KVM option. Kemudian di sini ini masih meraba Pak ini. Di mana tadi katanya? KVM ya. Storage ini. Nih, ini kita klik dulu.
Kemudian di sini KPM, mana sih KPM-nya? Option, ya option ya, option. Nih KPM ini kita hilangkan checklistnya, berarti kita disable. Kemudian oke kan. Kemudian kita jalani lagi start. Baru kita install di sini. Apakah berhasil? Bismillah. Oke, di sini tulisan oke, berarti berhasil. Kita lihat cancel. Oke, berhasil. Nah, ini kita membuat server, menginstal. Jadi sebenarnya kita nanti menginstal satu server, nanti bisa kita clone, kita gandakan dia, kita replika. Jadi cara menginstalnya ya sebentar aja, sekitar 1 menit, 5 menit udah ada semua gitu. Makanya menginstal pertama kali itu kan lama menginstal softwarenya ini. Tapi kalau misalnya di cloud computing ini, misalnya PVS ya kan, kita hanya diberikan satu sistem operasi ya, atau kita dikasih pilihan kita mau install yang mana gitu. Nah selanjutnya udah kita install, misalnya dengan selanjutnya itu ya kita pilih yang namanya ya layanan-layanan seperti apalah yang kita butuhkan gitu kan. Nah misalnya yang inilah, ini install CentOS nih, ini lagi nginstal nih. Nah seperti itu dia. Jadi kalau untuk cara menginstalkan mungkin Anda sudah mengerti, karena kan sudah dipelajari di sistem operasi, mata kuliah sistem operasi 2. Ini proses instalasi nih CentOS 6 nih. Oke, bagaimana Bapak Ibu untuk mata kuliah yang menantang ini? Ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan atau membingungkan? Bingung, Pak. Iyalah. Coba-cobalah. Sebenarnya pertemuan pertama kan masih kenalan, cuman kita dengan mata kuliah yang hampir sama kita jumpa 2 kali. Ngapain lagi awak langsung belajar lah ya. Itu dia. Oke. Ini lagi proses dia. Nah, itu aja udah lama dia nge-lag deh ya. Menginstal CentOS 6 ya. Jadi ini masih keliling-keliling dia ya. Keliling-keliling. Oke. Ini kita klik 2 kali, pasti akan besar dia tampilannya. Seperti ini. Pilot. Nah, itu dia ya. Ini belum siap ini. Nantilah proses selanjutnya. Masih berlangsung. Ya. Oke, mungkin untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini karena nggak ada yang mau bertanya ya. Silakan nanti dicoba-coba. Softwarenya sudah saya upload di Telegram. Proxmox, aplikasi Proxmox-nya juga aplikasi VirtualBox-nya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.